Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan atau mengerjakan tugas podcast ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rumajid, NPM 2308 1010 dari Prodi Informatika. Saya di sini selaku host. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rahmat Darwanto dengan PM 2302 4010 dari Prodi Agribisnis. Saya di sini menjadi narasumber 1. Oke, next. Oke, saya Zaki Sadar Ahmad, menjadi narasumber 2 dari dengan NPM 2113 21166. Saya dari Prodi Teknik Industri. Bisa next untuk narasumber selanjutnya. Kenalkan, nama saya Eva Mawarni dari Prodi Agribisnis MPM 230240145 selaku narasumber 3. Baik, perkenalkan, saya dari narasumber keempat. Nama saya Lisa Dwi Anggraini dengan MPM 2308 201009 dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Kartika Tria Marianti dengan NPM 230240129 dari Prodi Agribisnis. Saya di sini sebagai narasumber 5. Perkenalkan saya Zakia Asfalfatia dari Prodi Teknik Kimia dengan NPM 230310124. Di sini saya sebagai narasumber 6. Perkenalkan, nama saya Hasan Ramatila dengan NPM 21160. Di sini saya sebagai narasumber ke-7. Perkenalkan, saya Alif Jagat Satria. Di sini saya sebagai narasumber 8 dengan NPM 23081010234. Perkenalkan, saya Nada Bermata Putri dari Prodi Teknik Industri NPM 21032010146 dari narasumber dan oke, udah semua kan? Langsung saja untuk Mas Rohmat. Ini kan di sini Masnya akan bahas tentang keanekaragaman kebudayaan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Eh, Bisa Mas jelasin dulu nggak keanekaragaman kebudayaan Indonesia itu apa sih, Mas? Oke, jadi kan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia Tenggara. Indonesia memiliki luas wilayah sekitar 1,9 juta kilometer persegi dengan jumlah pulau sekitar 17.000 lebih. Sehingga bangsa Indonesia menjadi negara yang kaya dengan ragam kebudayaan yang mencerminkan ciri khas daerahnya masing-masing. Dari Sabang sampai Merauke. Keragaman budaya Indonesia terdiri dari upacara adat, pakaian adat, rumah adat, alat musik tradisional, tarian adat, senjata tradisional, lagu daerah, hingga makanan khas daerah. Mengenalkan keanekaragaman budaya Indonesia penting untuk dikenalkan khususnya pada generasi muda. Nah, dengan diharapkan dengan mengenal budaya ini dan dibekali pengetahuan tentang keanekaragaman ini, nantinya kita tidak akan lupa dengan budaya bangsa Indonesia. Itu sih dari saya. Jadi pengenalan budaya kita itu penting nggak, Mas, buat generasi selanjutnya gitu? Nah, sangat penting karena kita biar tidak lupa dengan bahasa kita sendiri. Gitu. Jadi buat melestarikan kebudayaan kita itu harus diturunkan gitu ke generasi selanjutnya. Ya, dari generasi. Nah, jadi mengenalkan kebudayaan ini harus ditanamkan dari gitu. Oke, baik. Mungkin bisa
Kita lanjut ke narasumber kedua ya, tentang keunikan budaya setiap daerah di Indonesia. Baik, untuk Mas Zaki Syahrir, bisa jelasin nggak Mas Oke, keunikan budaya gitu di setiap daerah itu oke. apa aja? Kalau menurut saya keunikan budaya di setiap daerah di Indonesia ini macam-macam ya, utamanya yang memang berhubungan dengan eh, keagamaan. Namun yang patut kita garis bawah itu macam bahasa-bahasa yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini sangat beragam, sehingga setiap daerah itu punya keunikan masing-masing. Tapi hal itu juga bukan menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk tetap saling bersatu, tetap saling berkoordinasi dan lain sebagainya. Contoh-contohnya seperti ada di Sumatera itu macam rumah-rumah adat dengan yang ada di Papua sendiri bentuknya juga berbeda. Yang juga di Pulau Jawa juga berbeda. Hal ini sangat mencerminkan keragaman budaya yang ada di Indonesia dan juga keunikan-keunikannya masing-masing. Baik. Jadi keunikan budaya Indonesia ini menjadi ciri khas sendiri gitu Mas. Ya, benar sekali Mas Majid, memang benar menjadi identitasnya masing-masing daerah. Namun justru karena punya keunikan masing-masing ini harusnya kita semakin bisa meningkatkan rasa solidaritas karena menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia. Dan jangan sampai kita terpecah belah karena identitas atau keunikan-keunikan yang ada di tiap-tiap suku sendiri ini. Baik, bagus banget Mas. Oke, lanjut aja ke nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Selanjutnya untuk narasumber yang ketiga, untuk Mbak Eva ya, Iya. tentang menguraikan bagaimana Islam ini menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Jadi coba Mbak jelasin bagian Islam mana yang menjadikan dia itu tidak terpisahkan dari budaya Indonesia gitu. Jadi sebelumnya saya menjelasin dulu kalau agama Islam ini udah masuk ke Indonesia itu ribuan tahun yang lalu dari abad ke-7 Masehi. Jadi masuknya itu awalnya dari pedagang Arab, terus mereka tuh berbaur dengan masyarakat untuk memberikan agama Islam, menyebarkan agama Islam. Dalam prosesnya itu mereka tuh banyak menggunakan media seperti karya seni, contohnya tuh kaligrafi. Itu kaligrafi menjadi inspirasi untuk membuat alat-alat tradisional. Jadi di alat tradisional tuh kan banyak seperti ukiran-ukiran, itu terinspirasi dari kaligrafi. Terus misalnya kegiatan-kegiatan di masyarakat, misalnya ada yang dalam keadaan senang, itu biasa mereka langsung buat syukuran. Itu juga mengangkat dari agama Islam. Terus di Aceh itu, contohnya di Aceh itu banyak sekali kayak lagu-lagu daerah itu juga menggunakan isinya itu eh, isinya tentang keislaman. Terus rata-rata kebudayaan Aceh itu nggak bisa dilepaskan dari yang namanya agama Islam. Dari situ bisa dilihat kalau agama Islam itu nggak bisa dilepaskan dari kebudayaan Indonesia, dan juga agama Islam ini udah lama banget kan di Indonesia, udah mendarah daging gitu di bangsa Indonesia ini. Oke, jadi ini sebabnya itu kan Islam sudah lama kan di Indonesia. Jadi itu menyebabkan budaya itu tak terpisahkan gitu. Iya. Oke, jadi banyak banget ya budaya Islam yang udah lama gitu di Indonesia. Jadi menjadi ciri khas atau identitas sendiri melekat buat bangsa Indonesia ini. Oke, selanjutnya ke narasumber 4, Mbak Lisa Dwi ya, Ya, tentang Mas. menyoroti nilai-nilai keislaman dalam adat istiadat dan kepercayaan masyarakat. Oke, Mbak bisa dijelaskan? Baik, menurut saya mengenai tentang nilai-nilai
keislaman dalam adat istiadat dan kepercayaan masyarakat Indonesia itu sebenarnya sebagai negara dengan mayoritasnya pasti penduduknya beragama Islam, Indonesia ini memiliki kekayaan yang kaya dan beragam seperti yang udah jelasin dengan Kak Eva sebelumnya. Nah, salah satunya nilai Islam yang tercermin dalam adat istiadatnya itu nilai kebersamaan, yaitu misal atau bisa dibilang dalam bahasa Islamnya yaitu ukhuwah. Di berbagai daerah Indonesia ini terdapat tradisi yaitu seperti gotong royong yang menekankan pentingnya tolong menolong dan kerjasama antar sesama. Jadi nilai ini tuh sejalan dengan ajaran Islam ya, yang mengajarkan pentingnya saling membantu dan berbagi dalam kebaikan. Ada juga nilai kesederhanaan juga. Jadi hal ini tuh sangat ditekankan dalam ajaran Islam ya dan tercermin dalam adat istiadat. Banyak tradisi lokal yang mengajarkan eh, pentingnya hidup sederhana dan tidak berlebihan dalam keinginan untuk bermateri. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya zuhud dan tidak terlalu terikat pada dunia material. Dan yang terakhir itu ada tercermin juga dalam adalah nilai kekeluargaan atau bisa disebut kita ketahui yaitu silaturahmi ya. Jadi masyarakat Indonesia itu dikenal dengan keramahan dan keakraban dalam bergaul, yang merupakan nilai yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Silaturahmi ini dianggap sebagai bagian penting dalam memperkuat hubungan sesama manusia. Itu sih dari saya. Jadi nilai-nilai keislaman ini banyak banget ya yang sudah melekat dalam adat istiadat kita. Betul sekali. Yang saya jelaskan ini adalah gambaran kecilnya saja. Masih banyak nilai-nilai yang ada di luar sana itu yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Oke, baik. Selanjutnya untuk narasumber selanjutnya Mbak Kartika tentang mengulas konflik horizontal yang terjadi akibat perbedaan budaya di Indonesia. Bisa jelasin Mbak, konflik itu apa gitu yang sering terjadi di budaya Indonesia? Baik, tadi kan udah dijelasin kan ya udah dikenalkan apa aja kebudayaan Indonesia dan juga nilai-nilai Islam dalam kebudayaan Indonesia. Nah, sekarang aku bakal bahas konflik horizontal antar individu atau kelompok yang memiliki status sosial atau kedudukan yang sama dan ini terjadi akibat perbedaan budaya. Nah, konflik yang pertama itu ada konflik antar etnis. Konflik antar etnis ini biasanya terjadi antara suku-suku yang memiliki perbedaan budaya, bahasa, dan adat istiadat di beberapa daerah. Bisa kita lihat seperti di daerah Ambon, Poso, dan juga Papua. Nah, konflik yang kedua ada konflik agama. Dalam konflik agama ini bisa terjadi karena perbedaan keyakinan dan praktik keagamaan seringkali juga menjadi pemicu konflik horizontal ini sendiri di beberapa wilayah di Indonesia. Yang ketiga ada konflik antara pendatang dan penduduk asli. Biasanya terjadi di beberapa daerah, terutama terjadi pada daerah perkotaan. Konflik ini terjadi antara pendatang dengan penduduk asli akibat perbedaan budaya, kebiasaan, dan juga persepsi mengenai hak dan kepentingan. Yang keempat, ada juga konflik antara generasi. Konflik ini terjadi antara generasi muda dan juga generasi tua. Biasanya terjadi akibat perbedaan nilai, norma, dan juga gaya hidup. Nah, yang aku sebutin tadi itu cuma beberapa contoh konflik yang terjadi di Indonesia. Namun masih banyak lagi kasus-kasus yang beragam, tergantung kepada konteks lokal dan faktor-faktor spesifik di setiap daerah. Oke, banyak juga ya Mbak konflik yang terjadi gitu akibat perbedaan di Indonesia. Kayaknya ini ada apa sih Mbak? Lanjut aja biar cepet. Kita ke narasumber selanjutnya, yakni Mbak Zakia Asmaul Fatihah menjelaskan dampak dari gesekan antar budaya terhadap stabilitas dan harmoni sosial. Bisa dijelaskan dulu Mbak dampak dari gesekan antar budaya itu apa aja gitu? Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait apa-apa saja konflik yang terjadi akibat dari adanya gesekan antar budaya. Nah, sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan kan banyak banget ternyata budaya-budaya, apalagi kita sebagai
warga Indonesia yang harus bangga akan banyaknya budaya karena itu merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia. Nah, tapi dengan adanya kekayaan tersebut itu juga bisa menimbulkan beberapa konflik. Nah, misalkan di sini saya sebutkan yang pertama itu adanya konflik dan ketegangan, di mana adanya gesekan antar budaya ini nanti akan menyebabkan konflik dan ketegangan baik di antara antar individu maupun antar kelompok, di mana nanti adanya perbedaan budaya atau mungkin dari mereka ini memiliki rasa bangga yang tinggi terhadap budaya sendiri sehingga meremehkan budaya lain. Nah, itu bisa memicu adanya konflik atau masalah yang timbul di antara dua budaya. Yang kedua, ini bisa menghambat pembangunan. Nah, kenapa dikatakan menghambat pembangunan? Ketika dua budaya ini yang seharusnya mereka misalkan bisa bekerja sama dalam segi ekonomi. Nah, karena mereka terlibat adanya konflik di antara dua budaya, akhirnya eh, apa namanya kerjasama ekonomi yang harusnya mereka bisa lakukan, yang harusnya mereka bisa memenuhi kebutuhan antar masing-masing daerah karena adanya konflik antar budaya ini, mereka jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dari masing-masing daerahnya. Nah, yang ketiga itu adanya pelanggaran hak asasi manusia, di mana ketidakharmonian ini nanti bisa menimbulkan seperti diskriminasi, intoleransi, dan juga puncaknya itu bisa adanya tindakan kekerasan yang merugikan antar kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Nah, selain itu, ini juga bisa mengancam hak-hak sebagai manusia dan juga kewajiban kita sebagai manusia, yaitu saling hidup, saling tolong-menolong. Nah, beberapa contoh tadi itu adalah contoh dari adanya dampak gesekan antar budaya. Baik, banyak juga ya, Mbak. Kayak dampak gesekan antar budaya itu ternyata banyak dampak buruk juga yang terjadi gitu. Emang kayaknya perbedaan budaya itu tidak selalu menghasilkan sesuatu yang positif juga sih. Banyak juga hal-hal negatif gitu yang dihasilkan. Untuk Benar-benar eh, banget. untuk mengurangi dampak negatifnya tentu kita pasti akan melakukan satu hal gitu. Untuk itu kita bisa langsung tanya ke narasumber selanjutnya, Mas Hasan ya, tentang upaya untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antar budaya, agama dan negara gitu, Mas, untuk mengurangi dampak negatif tadi. Bisa dijelaskan, Mas? Ya, terima kasih. Untuk mengurangi dampak dari gesekannya tadi itu eh, kita harus menekankan gitu kan sebagai kita makhluk muslim gitu, lakum dinukum waliyadin gitu kan. Maksudnya eh, untukmu agamamu, untukku agamaku gitu. Jadi kayak ya untuk biar nggak terlalu bergesekan ya kita fokus untuk dari agama kita aja sendiri masing-masing gitu. Jangan mengganggu ibadah orang lain dan lain sebagainya, dan kurang lebih seperti itu sih. Karena menurut saya berpegang teguh juga dalam surat apa namanya Ar-Rahman, al jazaul ihsani ilal ihsan, di mana tidak ada balasan dari kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Jadi eh, kita harus berbuat baik lah untuk agar diperlakukan baik. Jadi kayak ya hubungan timbal balik lah, kayak kurang lebih kayak gitu sih. Dimulai dari hal kecil dulu, dari kita sendiri berbuat baik akan mengurangi gesekan yang terjadi. Terima kasih. Mungkin kayak gitu sih solusinya. Oke, dari hal kecil dulu, Mas. Kayak kita fokus kepada agama kita sendiri, nggak ikut-ikutan urusan agama lain gitu, Mas ya. Benar sekali, benar. Oke, selanjutnya Mas Alif, tentang pengalaman dalam membangun dialog antar kelompok budaya yang berbeda di Indonesia. Tentunya Mas Alif ini pernah nggak sih dialog sama kayak kelompok lain, etnis lain gitu di Indonesia? Mungkin bisa dijelaskan pengalamannya, diceritakan gitu, Mas. Pertama, saya akan menjelaskan, membangun dialog antar kelompok budaya yang berbeda di Indonesia merupakan perjalanan yang menantang ya. Prosesnya melibatkan pendekatan yang holistik terhadap pemahaman budaya masing-masing kelompok yang berbeda gitu. Dimulai dari mengenali tradisi, nilai, dan norma-norma yang menjadi bagian integral dari identitas mereka. Kalau saya pribadi, yang biasanya saya lakukan yaitu mengatur pertemuan rutin, menghadiri acara budaya bersama atau proyek kolaboratif. Sebenarnya berdialog dengan sesama teman yang berbeda budaya itu asik juga, karena kita seperti bertukar budaya, kebiasaan yang dimana dapat menambah wawasan kita.
Tetapi dalam hal ini yang menjadi sedikit tantangan dalam berdialog dengan seseorang yang berbeda budaya dengan kita yaitu memerlukan lebih kesabaran, kepekaan, dan keterbukaan untuk belajar dari satu sama lain. Tetapi hal tersebut juga dapat menjadi kunci dalam mengatasi perbedaan-perbedaan budaya dan memperkuat solidaritas lintas kelompok di tengah keragaman Indonesia. Saya kira itu sih. Oke, jadi menurut Mas Alif itu seru juga ya Mas, dialog antara kelompok gitu. Kita bisa sharing-sharing budaya gitu Mas. Ya, betul. Oke, oke yang terakhir pada Mbak Nadia, yang pertama menarik dari pendengar terkait topik ini. Jadi bisa kita ada yang bisa ditanyakan gitu terkait topik yang kita bahas. Ada yang mau sharing-sharing gitu. Atau kalau enggak, Mbak Nadia bisa langsung memberikan sudut pandangnya tentang apa materi yang kita bahas tadi, serta memberikan eh, menjelaskan tentang urgensi menjaga keberagaman budaya di Indonesia ini. Boleh Mbak, silakan. Oke, Mas Majid. Jadi materi-materinya mungkin udah dijelasin sama teman-teman tadi mengenai tentang kebudayaan Indonesia. Ada juga nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia juga. Terus untuk studi kasusnya yaitu gesekan antar budaya, agama, dan negara. Dan juga ada juga harmoni dalam pandang dari nomor 9 untuk keberagaman budaya Indonesia itu adalah harta karun yang tak ternilai. Jadi itu menjaganya itu merupakan tanggung jawab dari kita semua. Nah, dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan, kita dapat membangun Indonesia yang damai, sejahtera, dan juga berbudaya. Mungkin untuk pesan untuk para pendengar, mari kita jaga dan lestarikan budaya Indonesia dengan cara untuk mempelajari dan memahami budaya kita itu sendiri. Terus bisa juga untuk menghormati budaya orang lain, budaya sebagai Terima kasih. Baik, jadi pesannya itu kan bagus itu. Kita harus menjaga budaya kita. Kan emang banyak Betul. keragaman gitu di Indonesia, tapi tetap kita yang pertama itu harus diutamakan itu persatuan kita. Baik, mungkin itu ya dari kami kelompok 5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.